ゲームを始めよう。 Halo guys, selamat datang di channel Bagi Marti. Gue Dwi dan seperti di judul video kali ini, kita akan membahas 5 anime dengan ending menikah berakhir bahagia part kedua. Menikah pastilah merupakan momen yang membahagiakan. Dan di anime, ketika cerita sudah menginjak ke bagian pernikahan, udah pasti itu anime best banget, yang pastinya harus ditonton. Seperti yang ada di daftar part kedua kali ini guys. Oh ya, kalau pengen lihat part ke satunya, silahkan klik link video yang ada di deskripsi. Tapi sebelum itu guys, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi, berikut inilah 5 anime dengan ending menikah berakhir bahagia part kedua. Final Approach. Anime ini berpusat pada Ryo dan saudara perempuannya Akane. Sejak orang tua mereka meninggal beberapa tahun yang lalu, mereka mulai hidup berdua saja. Walaupun terkadang banyak masalah yang terjadi, mereka selalu bahagia menyikapinya. Namun semuanya akan berubah karena sebuah kebijakan pemerintah, di mana semakin rendahnya tingkat kelahiran di Jepang, pemerintah Jepang sedang menguji sebuah program guys, yang mana anak muda mereka akan dipaksa untuk menikah dan berkeluarga. Ryo tidak menginginkan hal itu, tapi dia tidak punya banyak pilihan dengan kebijakan tersebut. Karena tunangan barunya Shizuka telah datang ke rumahnya pada malam hari. Mereka berdua akan dikawal dan dimata-matai oleh orang-orang dari pemerintah, supaya memastikan mereka berdua tetap selalu bersama sebagai pasangan muda. Tidak seperti Ryo yang menolak pernikahan ini, Shizuka lebih menerima pernikahan tersebut dan cukup semangat menjadi istri yang baik untuk Ryo. Kehidupan baru Ryo pun dimulai, di mana banyak teman-teman yang ikut campur urusan mereka berdua, pengawal yang melakukan hal-hal aneh supaya mereka selalu bersama, atau dari perilaku sang adiknya sendiri. Senjo no Valkyria. Ceritanya berpusat pada Letnan Gunter Welkin beserta anggota pasukannya pada Regu 7 demi mempertahankan negara mereka dari kerajaan imperial. Negaranya Welkin adalah negara netral yang bernama Galian, sebuah negara dengan kekayaan alam yang melimpah guys. Oleh karena itu, memancing kerajaan untuk menyerang dan mengambil alih sumber daya alam yang terdapat di sana. Dalam anime ini, tema militer atau perang dengan sedikit fantasi menyatu dengan baik, diiringi drama romans antara Welkin dan Alicia, gadis yang juga ikut terjun mempertahankan negara guys. Belum lagi komedi di sela-sela cerita tidak mengurangi keseriusan dan efek dramatis dari cerita. Banyaknya strategi yang ditampilkan Letnan Welkin menjadi poin plus dari series ini. Terdapat pula di mana scene nyesek yang harus mereka alami, tapi ini tidak menjadikan alur dari cerita menjadi buruk, malah membuat perkembangan cerita menjadi lebih epik daripada sebelumnya. Kode rilis Guardian of Rebirth, salah satu anime romance shoujo josei yang rilis fall 2017 guys. Karena di anime ini si MC yang merupakan cewek digebutin banyak cowok-cowok ganteng. Anime ini bercerita mengenai Cardia Beckford yang hidup di dunianya yang seorang diri, dikarenakan tubuhnya membawa racun misterius yang bisa melelehkan apapun yang disentuhnya. Oleh karena itu, orang-orang sekitar pun menyebutnya monster. Suatu hari, kehidupannya yang damai terusik oleh pengawal kerajaan yang berniat untuk menangkapnya. Saat itulah Cardia bertemu dengan Arsene Lupin, seorang pencuri baik hati yang membantunya kabur dari kejaran para pengawal kerajaan guys. Cardia kini mengikuti Arsene dan berniat untuk menjelajahi berbagai tempat agar dapat bertemu dengan orang tuanya, sekaligus ingin mengetahui tujuan di balik tubuhnya yang memiliki racun. Papa no Yukoto wo Kiki Nasai, anime dengan kisah yang akan membuat perasaan campur aduk. Anime ini bercerita tentang Yuta Segawa yang mulai masuk kuliah dan hidup mandiri setelah kakaknya Yuta menikah dengan laki-laki duda beranak 3. Dia tidak ingin merepotkan kakaknya lagi, jadi Yuta bekerja berwaktu sambil kuliah. Suatu hari, Yuta ditelepon kakaknya dengan maksud menjaga anak-anak keluarga kakaknya Yuta, karena kakaknya dan suami akan bulan madu untuk beberapa minggu. Tapi naas, saat perjalanan berlibur, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan menyebabkan semua penumpangnya meninggal. Hal itu menyebabkan ketiga anak dari keluarga kakaknya menjadi yatim piatu. Setelah beberapa hari berkabung, sanak saudara mulai cemas karena semua dari mereka tidak mau mengurus anak-anak itu. Sampai akhirnya Yuta lah yang mengurusi mereka bertiga. Kisah romantis dari anime ini adalah saat Sora Takanashi dengan sifat tsundere menyukai Yuta, serta teman Yuta yang bernama Raika Oda juga sepertinya menyukai Yuta.
Sainai Heroine, bercerita tentang seorang otaku bernama Tomoya Aki. Sebagai otaku, ia bahkan rela bekerja paruh waktu untuk membiayai hidupnya sebagai otaku. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis cantik saat di sebuah bukit, bersamaan dengan jatuhnya bunga sakura yang sangat indah. Tomoya benar-benar terpesona karena kejadian tersebut, dan ternyata gadis itu merupakan teman sekelasnya, yaitu Megumi. Peristiwa tersebut benar-benar menginspirasi dan memberikannya ide untuk membuat sebuah galge game. Namun ia sadar kalau dirinya sendiri tak akan bisa membuat impiannya tercapai. Oleh karena itu, ia pun membuat sebuah circle dan mengajak teman-teman lamanya untuk bergabung dengannya membuat sebuah game. Nah, itu tadi anime-anime dengan ending menikah yang harus lu tonton, guys. Jadi manakah anime favorit kalian atau ada yang kurang di daftar kali ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video. Gue Dwi, see you in the next video.